Alhamdulillah malam ini kami menghadiri acara pelantikan PWI seluruh wilayah Kecamatan Malang Raya. Dihadiri oleh Ketua Umum PWI Pusat, Gus Abbas Butet, Dokter, terus alhamdulillah juga hadir bersama kita di acara tadi Kiai Bang Haji Roma Irama, dan sudah menyampaikan pesan-pesan nasihat kebangsaan untuk masa depan pergerakan PWI. Kami tambahkan Gus dalam disclaimer pertemuan ini, PWI, teman-teman PWI yang sudah dilantik maupun yang baru dilantik atau yang akan dilantik. Gus Khairi tadi Ketua Laskar menyampaikan, ya sebenarnya agak ekstrim sih, tapi itu memang luar biasa. Jadikanlah PWI istri kedua. Sampai belanjanya juga disebut. Berarti bener gini yang sampai nanti. Bener, iya. Kenapa? PWI ini adalah pergerakan Wali Songo Indonesia. Itu Gus, iya. Kenapa? Nah, Wali Songo ini adalah simbol agama bagi Nusantara. Dan Wali Songo adalah gerakan yang mengislamkan Nusantara, dan Wali Songo adalah gerakan wali, dan kewalian beliau itu diakui oleh dunia. Bahkan ya, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, guru saya, dan juga Sayyid Abbas, itu setiap tawassul yang disebut oleh beliau ialah Wali Songo dan 7 wali yang di Maghrib. Saya sampai hafal itu. Jadi setelah menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, summa ila arwah auliya at-tis'ah wa sab'ati rijal fil Maghrib, itu dalam tawassul. Bukan wali-wali tarim, bukan, nggak disebut wali-wali tarim atau wali-wali yang mana. Berarti saya menyimpulkan bahwa kota wali di dunia ini adalah 2. Yang pertama ialah Indonesia, dan yang kedua ialah Maghrib. Tapi betapa bahagianya kita orang-orang Nusantara ini, karena Indonesia adalah 9, sedangkan di Maghrib hanya 7. Berarti kota negara paling banyak walinya ialah negara kita yang kita cintai. Oleh karena itu, para pejuang Wali Songo Indonesia, tingkatkan semangat kalian semua untuk berjuang mengawal para aulia at-tis'ah. Ini adalah bentuk pengabdian khidmah kita kepada para Wali Songo untuk melestarikan dakwah-dakwah beliau yang notabene atau berbasis rahmatan lil alamin, dan juga pengabdian kepada beliau di dalam berkhidmat untuk mengawal dan menjaga sejarah-sejarah beliau yang mengislamkan Nusantara. Ini adalah di samping saya beliau Ketua PWI Jatim gitu. Ini yang tidak asing lagi, Sayyid Zulfikar, yang suaranya luar biasa. Monggo Gus, barangkali ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini malam yang penuh barokah. Allah menentukan dan menakdirkan kita bertemu, dan ini suatu keistimewaan. Sulit kalau tidak ditemukan oleh Allah antara Madura dengan Jawa, tapi dalam satu ikatan mahabbah ke auliya tis'ah. Cuma saya nggak banyak yang saya sampaikan. Setiap perjuangan kan pasti ada rintangan. Janganlah takut untuk menyampaikan sesuatu yang benar, untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Karena kadang di akhir zaman itu orang takut menyampaikan sesuatu yang benar karena takut dimusuhi oleh orang yang salah. Lah, pesan yang terakhir menurut saya nggak begitu banyak. Bekerjalah untuk PWI LS, jangan bekerja di PWI LS. Itu aja. Karena banyak orang itu memanfaatkan organisasi untuk mencari keuntungan
mencari panggung, mencari terkenal. Tapi kita berjuang memang untuk ini, untuk bangsa, untuk agama dan negara. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Semoga yang dilantik itu nanti betul-betul berjuang lillahi ta'ala. Amin, amin, amin. Terima kasih bisa silaturahmi ketemu Sanjid, panjenengan mugi-mugi sama Allah diberi Amin. kemudahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Zulfikar, Lagi rincang-rincang. pesan-pesan hikmah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini hanya rasa syukur yang paling dalam yang Tebon-tebon. saya ucapkan. Saya senang, Harus begitu. Masker harus begitu. saya bahagia bertemu dengan teman-teman seperjuangan di PWILS ini yang sebenarnya kita semua ini secara tidak langsung ini saya ya, Nggih. sepertinya Allah sudah mempererat silaturahim kita. Yang saya pernah berpikir sepertinya kakek buyut kita dulu mungkin pernah juga dipertemukan seperti itu. Saya yakin seperti itu. Jadi saya sangat-sangat bahagia malam ini. Memang seperti yang disampaikan oleh Kiai Rizal tadi itu, ini perjuangan. Pasti banyak rintangan. Dan saya termasuk yang pertama kali mengalami rintangan itu. Banyak yang nggak suka, banyak yang musuhin saya, ngancam saya dan lain sebagainya. Tapi saya selalu minta sama Allah, ya Allah, semua ini yang menggerakkan adalah Engkau. Saya tidak punya niatan yang macam-macam. Saya hanya seorang santri, bukan orang alim, bukan ulama, yang mencoba mengkritisi seseorang, bahkan sebuah entitas yang mengatakan bahwa bla 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 bla, ternyata kok beda dengan keilmuan yang pernah saya pelajari. Terus kemudian saya lihat lagi entitas ini mengatakan sejarah ini loh, kok beda dengan yang pernah saya ketahui. Sejarah bangsa, sejarah Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadi prihatin bagi saya, yang akhirnya saya mencoba untuk mengkritisi. Tapi bukan jawaban. Ketika saya mengkritisi, saya dibilang iblis mana? Masya Allah. Yang bikin saya kaget lagi, wong saya ini hanya sekedar mengkanter postingan dari kelompok mereka di sebuah media sosial. Ya seharusnya kalau kita misalnya pernah menempuh pendidikan di pesantren atau di kampus, ya seharusnya kan dijawab dengan ilmiah gitu loh. Nggih. Islam itu tidak anti kritik. Nggih. Tapi ketika ada yang sesuatu yang salah, kita punya hak bahkan kewajiban untuk saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Betul. Nggih. Kita seorang muslim kan? Nggih. Kita seorang santri. Ya mengingatkan, menasehati itu diperbolehkan. Ketika kita oke lah menurut mereka salah, ya bantahlah dengan hujah, dengan argumen yang pas. Ya ada kok videonya nih, yang mengatakan satu fulan yang bodoh lebih mulia. Ya, banyak sekali. Iya. Tadi yang disampaikan oleh Syarif Abbas juga pas sekali ya, sangat-sangat luar biasa sekali. Ketika disinggung soal ilmu,
Nahdlatul Ulama ini nggak bisa dipisahkan dengan apa yang disebut dengan ilmu. Isinya ya kiai-kiai semua. Tapi ketika ada statement yang mengatakan satu Habib yang bodoh, ditambahin lagi ahli maksiat, ahli zina, ahli zina, kakinya gila sekali itu. Jauh lebih mulia dibandingkan 70 kiai yang kepala, ahli, iya, kaki dibandingkan kepala sih. yang ahli ibadah, yang amil kan itu. Ini nggak cocok sekali. Yang ironisnya ada kiai yang alim, bahkan tingkat di struktural sangat-sangat tinggi, kok malah tidak berpihak kepada orang-orang yang membela ilmu. Ada apa ini? Nah, makanya alhamdulillah dengan adanya PWI ini semuanya santri-santri, nahdliyin semuanya yang memiliki kepedulian. Jadi kita semua ini memiliki kepedulian. Dan saya yakin di sini bukan orang-orang yang ingin sesuatu apa, misalnya popularitas, jabatan, tidak. Hanya ingin berusaha menyelamatkan, bareng-bareng berjuang. Harapan saya, sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi, yang namanya berjuang ya harus paham. Pasti banyak rintangan dan dibutuhkan pengorbanan. Jangan memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan di PWI. Ya, harapan saya mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah semua. Mungkin tambahan dari kami. PWI LS ini memang ada tujuan maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Itu bagian dari hifdzuddin, itu adalah hifdzul irs, menjaga harga diri. Kita ini harga diri kita apa? Kebudayaan, sejarah yang diperjuangkan oleh para wali songo yang wajib kita lestarikan. Karena yang namanya sejarah, kebudayaan itu telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 dengan nomor 32, harus setiap anak bangsa, baik yang pejabat, TNI Polri-nya, masyarakat tokohnya, harus memelihara yang namanya kita punya budaya, kita punya sejarah, karena harga dan martabat negara adalah menjaga sejarah dan kebudayaan itu sendiri. Baik teman-teman, ini Masya Allah luar biasa penyampaian nasihat dari beliau. Yang pertama yang bisa kami urai satu persatu, baik dari Ketua PWI LS Jatim Gus Rizal, dan diteruskan oleh Syed Zulfikar, dan juga diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Ghalib Syahuri Nur, bahkan juga apa yang disampaikan oleh Dr. Gus Abbas Buntet, dan juga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Roma Irama. Ya. Yang pertama ialah menjaga harga diri, baik harga diri agama, harga diri bangsa, dan juga harga diri masyarakat Nusantara, rakyat Nusantara, Dan keturunan wali songo. dan bahkan harga diri para wali songo dan para zuriyatnya, dan juga harga diri Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah diinjak-injak oleh para kaum Ba'anawi. Kenapa saya kok bilang harga diri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet, Rasulullah ini seumur hidup hanya mi'raj 1 kali. Sedangkan Ba'alawi itu 70 kali dalam sehari gitu. Sehari. Kalau umurnya 60 ya tinggal dikali, ya dikalikan 60. 60 tahun loh. 60 tahun. Iya. Jadi ini yang pertama. Terus
Yang kedua, kita pikirkan secara seksama. Bangsa ini terancam oleh gerakan frontal dan brutal kaum Ba'anawi yang mengatasnamakan agama. Coba kita pikirkan, siapa yang sering mengajak umat ini unjuk rasa mengatasnamakan agama? Terlebih kalau ada kontestasi pilpres, mereka akan selalu memakai agama untuk menyerang bangsa yang kita cintai. Bahkan apa tadi yang disampaikan oleh Gus Abbas, mereka itu sudah mengsetankan istana negara dan mengiblis-ibliskan dan mendejal-dejalkan. Istana negara itu adalah simbol negara kita, gitu. Ketika simbol negara ini dihina oleh mereka, didejal-dejalkan, diiblis-ibliskan, jadi secara otomatis maka rakyat Indonesia semua beristanakan iblis dan harga diri. Ini harus dilawan. Hanya dengan hanya dengan qiraah yang berlanggam Jawa. Mereka seenaknya menghina dan menginjak-injak kehormatan negara yang kita cintai. Kalau tidak suka tinggal di sini, tinggal pula ke negaranya. Kenapa kok dia tinggal di sini, numpang duduk di sini, numpang makan di sini, bahkan numpang cari dawir-dawir di sini, kok negaranya diinjak-injak saja. Menghina di sini, yang sana dipuji. Iya, yang sana dipuji, bahkan katanya Jawa itu tari. Jawa anak tari. Siapa anak tari di mana? Ini yang kembali ke harga diri. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwa harga diri itu harus haram. Haram harga diri ini dilanggar. Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haram. Oleh karena itu tadi ke Abdul Ghani Syahuri itu menyampaikan ini bagian dari syariat. Karena menjaga harga diri itu adalah bagian dari syariat, dan siapapun yang menginjak-injak harga diri seseorang itu adalah haram, apalagi menginjak-injak harga diri sebuah negara, karena semua rakyatnya harga dirinya dirobek-robek dan diinjak-injak oleh kaum Ba'anawi ini. Terus harga diri agama, Ba'anawi itu sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti menginjak-injak harga diri agama Islam. Dan kaum Ba'anawi itu sudah mengaku Allah. Ini juga menginjak-injak harga diri agama Islam. Saya temukan kitab terbaru, kitabnya Abdullah bin Sabah, teman saya, salah satu teman saya orang Arab. Jadi saya temukan ketika Faqih Muqaddam itu mengaku Allah, faharramu ghusyan, langsung tidak sadarkan diri. Ternyata itu Sayyid ya, dulu ketika Abdullah bin Sabah, tokoh orientalis Yahudi yang mengubok-ngubok agama Islam di zaman para sahabat, itu ketika mengaku Sayyidina Ali itu sebagai Allah, Abdullah bin Sabah langsung jatuh pingsan. Nah setelah itu di kitab itu juga ditemukan katanya Abdullah bin Sabah itu hilang setelah peristiwa perang Jamal. Dia muncul lagi kapan? Setelah peristiwa Karbala, itu ada kitabnya, saya punya. Abdullah bin Sabah ternyata datang kepada Muhammad Al-Baqir, dan Abdullah bin Sabah mengklaim bahwa Muhammad Al-Baqir itu adalah Allah. Kemudian Abdullah bin Sabah pingsan. Ini sebuah bukti yang konkret bahwa Faqih Muqaddam itu adalah keturunan dari Abdullah bin Sabah. Dan juga saya cari Gus ya, di antara tesis Maimun Al-Qaddah itu saya temukan Bakoya Abdullah bin Sabah. Nah, sisa-sisa Abdullah bin Sabah, ternyata dalam kitabnya Abdullah bin Sabah itu bahasa Persia, Gus. Bahasa Persia itu saya temukan juga saya dikasih versi Arabnya. Ternyata Abdullah bin Sabah mempunyai putra yang bernama Tolib. Iya. Jadi mereka itu kalau punya keturunan anak pasti yang diambil dari Ahlul Bait, dari dzurriyyah. Itu pasti. Biar apa? Biar mengelabui umat.
biar bisa memelintir. Ali Muhammad Ali, Muhammad, Hasan, Husain, Ali, tapi Hasan jarang karena mereka tidak suka kepada Sayyidina Hasan karena menyerahkan kekhalifahannya itu kepada Muawiyah. Iya. Makanya yang paling disuka oleh mereka adalah keturunan Husain. Nah, di sini lo bukti kuat tuh. Bukti kuat. Saya sudah menemukan kitabnya Abdullah bin Sabah dan di situ banyak sejarahnya. Bahkan ada ulama sekarang Sayyid yang meneliti tahmis 5 dalam Ahlul Bait itu adalah pencetusnya Abdullah bin Sabah. Bahkan hadis itu sedang diteliti apakah itu maudhu buatan Abdullah bin Sabah. Ini saya juga punya kitabnya sih. Alhamdulillah. Jadi makanya tesis Maimun Al-Qaddah itu alhamdulillah dari data sejarah, dari data disiplin ilmu nasab, dari semua data ini sudah konkret kalau leluhur mereka adalah Maimun Al-Qaddah, Gusti ya.